Hari ini kami akan menjelaskan sejarah perkembangan agama di dunia yang akan disampaikan oleh Salsa Ardana, Eka Vita, Susilowati, Nurjana, dan Nazwa Zaira. Dan untuk urutan materinya, ada yang pertama, zaman prasejarah, yang kedua, zaman kuno, yang ketiga, zaman pertengahan, yang keempat, intoleransi agama, dan yang kelima ada kesimpulan. Pentingnya memahami sejarah agama di dunia yaitu yang pertama, menghormati keberagaman, yang kedua, pemahaman kebudayaan, yang ketiga, konteks sejarah, yang keempat, resolusi konflik, yang kelima, pengembangan pemikiran, dan yang keenam, kesadaran global. Saya akan menjelaskan tentang zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah periode dalam sejarah manusia yang terjadi sebelum munculnya catatan tertulis. Ini adalah masa ketika manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Sebagian besar pengetahuan dan kepercayaan mereka disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Beberapa poin tentang zaman prasejarah adalah: yang pertama adalah periode prasejarah. Zaman prasejarah mencakup rentang waktu yang sangat luas, tetapi bisa dipecah menjadi beberapa periode, seperti Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, yang masing-masing memiliki perkembangan budaya yang berbeda. Yang kedua adalah kepercayaan animisme. Selama zaman prasejarah, manusia cenderung memiliki kepercayaan animisme. Mereka mempercayai adanya roh dan kekuatan gaib dari dalam alam. Praktik-praktik seperti penyembahan roh nenek moyang dan pemujaan alam adalah umum dan hal yang biasa. Lanjut, yang ketiga adalah politeisme. Politeisme juga umum di masa ini, di mana manusia menyembah berbagai dewa dan roh yang dikaitkan dengan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah keempat, yaitu ketidakpastian. Karena kurangnya catatan tertulis, banyak yang tidak diketahui tentang masa ini. Sejarah ini harus diungkap melalui bukti arkeologis, seperti lukisan di gua, alat bantu, dan sisa-sisa manusia kuno. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman kuno. Zaman kuno adalah sejarah manusia yang mencakup peradaban-peradaban awal di seluruh dunia. Ada beberapa poin penting dalam zaman kuno. 1. Peradaban awal. Peradaban awal adalah adanya ditandai munculnya peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, India, dan Yunani. Peradaban ini memiliki sistem kepercayaan dan praktik agama yang unik. Agama dalam zaman kuno, yaitu Hinduisme dan Buddha muncul di India. Mesir kuno memiliki agama politeistik dengan dewa-dewa seperti Ra dan Osiris, sementara Yunani memiliki mitologi dengan dewa-dewa seperti Zeus dan Hera. Kebudayaan dan kemajuan. Zaman kuno adalah masa di mana manusia mengembangkan seni sastra dan teknologi yang penting. Contohnya adalah konstruksi piramida di Mesir, filsafat Yunani, dan filsuf seperti Socrates dan Plato, serta epik-epik seperti Mahabharata di India. Baik, saya akan meneruskan, yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan adalah periode dalam sejarah yang berlangsung antara zaman kuno dan zaman modern. Beberapa ciri zaman pertengahan yaitu meliputi 1. Perkembangan agama Abrahamik. Pada zaman pertengahan agama Abrahamik yaitu ada beberapa agama, di antaranya yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Masing-masing agama ini memiliki pengaruh besar terhadap budaya, politik, dan masyarakat. Simbol yang biasa digunakan untuk mewakili 3 agama Abrahamik terbesar yaitu dari atas ke bawah. Pertama, bintang Daud, kedua salib Kristen, dan ketiga bintang bulan sabit. Agama Abrahamik atau biasa disebut agama Samawi adalah kelompok agama yang mengikuti ajaran dan menyembah Tuhan Abraham atau Ibrahim seperti Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Abraham atau Ibrahim seorang patriark dan rasul. Secara luas disebutkan dalam kitab suci agama-agama Abrahamik seperti Alkitab dan Al-Quran. Tradisi Yahudi dan Kristen menyebutkan bahwa 12 suku Israel adalah keturunan dari Abraham melalui putranya Ishak dan cucunya yaitu Yakub.
yang putra-putranya membentuk bangsa Israel di Kanaan. Sedangkan tradisi Islam menyebutkan bahwa 12 suku Arab yang dikenal sebagai Bani Ismail adalah keturunan dari Ibrahim melalui putranya Ismail di tanah Arab. Agama Israel kuno berasal dari agama Kanaan kuno pada zaman perunggu dan menjadi monoteistik kuat sekitar abad ke-6 Masehi. Abad ke-6 sebelum Masehi, Kekristenan berpisah dari Yudaisme pada abad ke-1 Masehi dan menyebarluas setelah diadopsi oleh Kekaisaran Romawi sebagai agama negara pada abad ke-4 Masehi. Islam didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi dan juga tersebar luas melalui penaklukan Muslim awal. Adapun menurut etimologi, cendekiawan Katolik Islam Louis Massignon menyatakan bahwa frasa agama Abrahamik adalah semua agama yang berasal dari sumber spiritual yang sama. Istilah yang lebih modern berasal dari istilah plural dari referensi Al-Quran, yaitu Millah Abraham, atau agamanya Ibrahim, bentuk bahasa Arab dari Ibrahim. Yaitu yang kedua ada kekristenan. Kekristenan menjadi agama dominan di Eropa selama zaman pertengahan, dengan gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam politik dan kehidupan sehari-hari. Ya, agama Kristen adalah agama Abrahamik yang bermula sebagai sebuah sekte dari agama Yahudi era Kanisa kedua pada pertengahan abad pertama Tarik Masehi. Sekte ini berasal dari Yudea, kemudian menyebar dengan pesat ke Eropa, Syam, Mesopotamia, Anatolia, Transkaukasia, Mesir, Ethiopia, serta India, dan pada akhir abad keempat telah menjadi agama resmi, yaitu Kekaisaran Romawi. Intoleransi agama merupakan ketidakmampuan untuk menghormati atau menerima keyakinan agama orang lain. Ini adalah masalah serius dalam sejarah saat ini. Beberapa poin tentang intoleransi agama mencakup sejarah intoleransi. Intoleransi agama telah menyebabkan konflik dan persekusi dalam sejarah, seperti Inkuisisi yang diprakarsai oleh Gereja Katolik. Tantangan saat ini, tantangan intoleransi agama masih ada di seluruh dunia. Kasus-kasus intoleransi agama saat ini meliputi diskriminasi, kekerasan, dan konflik berbasis agama. Upaya toleransi. Organisasi dan individu berupaya untuk mengatasi intoleransi agama dan mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan pemahaman yang lebih baik. Intoleransi agama adalah masalah yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Memahami sejarah agama, termasuk masa lalu yang penuh konflik, adalah langkah penting dalam mencapai toleransi dan harmoni antar agama. Bulan pertama, zaman prasejarah merupakan periode dalam sejarah manusia yang mencerminkan awal eksistensi kita sebelum era catatan tertulis. Periode ini mencakup Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, di mana manusia hidup sebagai pemburu pengumpul dan percaya pada roh serta kekuatan gaib dalam alam. Namun zaman ini penuh dengan ketidakpastian karena kurangnya catatan tertulis yang memaksa kita untuk mengungkap sejarah melalui bukti arkeologi seperti lukisan gua, alat batu, dan sisa-sisa manusia kuno. Yang kedua, zaman kuno. Melihat munculnya peradaban-peradaban awal di seluruh dunia seperti Mesir, Mesopotamia, India, dan Yunani, agama memainkan peran sentral dalam peradaban ini. Dengan munculnya Hinduisme dan Buddha di India, agama politeistik di Mesir, dan mitologi Yunani dengan dewa-dewa seperti Zeus dan Hera. Ini adalah masa perkembangan budaya yang mencakup seni, sastra, dan teknologi yang penting. Ketiga, zaman pertengahan. Dalam periode ini, peralihan merupakan peralihan antara zaman kuno dan zaman modern. Selama zaman pertengahan, agama-agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam muncul dan menyebar di seluruh dunia, mempengaruhi budaya politik dan masyarakat. Kekristenan menjadi agama dominan di Eropa karena pengaruh besar dari Gereja Katolik. Namun ini juga merupakan masa konflik berbasis agama seperti Perang Salib. Intoleransi agama adalah masalah serius dalam sejarah saat ini.
Sejarah mencatat contoh seperti inkuisisi yang diperaksarai oleh Gereja Katolik. Tantangan intoleransi agama yang ada saat ini adalah dengan diskriminasi, kekerasan, dan konflik berbasis agama terus berlanjut. Namun upaya untuk mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan pemahaman yang lebih baik merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan damai.